hijaunya itu 5%, mineralnya 3%. Kemudian yang nanti juga akan kami ujikan, saya juga membuat bioaktivator sendiri. Bioaktivatornya selama jaya itu kayaknya produksi pangkat itu kilometer 8. bahan-bahan yang sebenarnya saya pandang ini perlu difermentasi itu. Oh iya kecuali tepung aja ya. Yang lain dalam rangka untuk menaikkan nanti berikutnya kan ada subsidi lagi. Kalau mau menjual arang pakan misalnya Karena nanti kita bisa dari teman-teman petani kelompok belakang petani kan banyak kenal dengan saya juga. Jadi karena nanti masuknya kan tinggal ya, tapi bukan saya diperbanyakannya. Jadi saya bikin sendiri ini sehingga untuk menekan biayanya. Ini Sendiri ini apa aja? ini bahannya nanas, kemudian molasis dari tetes tebu, kemudian air bersih, kemudian saya tambah bakteri-bakteri yang lain. Ya, siap seperti itu. Kenapa saya melangkah ke sana? Karena petani atau peternak binaan kami nanti saya inginkan ada satu pilot project yang pada saat itu dibuka oleh Pak Wagub di Bendang Raya. Itu saya yang memandu sebenarnya cuma curi-curi sepat aja. Kalau BSC itu Iya, tapi saya off the record di sini saya pandang karena banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya adalah pakan saya sudah berkunjung. Kalau seperti ini mana bisa berhasil peternaknya karena saya masuk, aromanya masih kayak gini. Ya, dasarnya saya sebenarnya sebagai pelaku saya. Aromanya sudah mantap, tinggal saya begitu ditanya mana buktinya. Nah, kemudian di sisi lain saya sudah menghitung berapa kebutuhan di tiap-tiap kelompok. Kalau ini memelihara sekian, ini di Bendang itu setidaknya dalam satu periode udah 60 ton atau 60.000 liter. Kemudian di kelompok-kelompok lain. Terus saya juga kedepannya kepingin sekali membantu dalam program pemerintah dalam penanganan menjaga lingkungan, bagaimana mengatasi limbah padat dan cair di perkotaan. Kayak konsepnya ke sana, tapi dalam tanda kutip kami selalu minta arahan dari dinas. Step by step bahwa untuk tahap awal, karena memang saya yang pegang formula ini, Bu. Itu masih kakak sepupu. Kemudian untuk jalur-jalur sana sampean, tapi formulasi ini saya yang pegang. Makanya walaupun kayak gini nggak saya tunjukkan jumlah tadi ya, nggak saya tunjukkan jumlah, tapi untuk dinas tetap karena kami juga melangkah itu nanti setidaknya di provinsi kita itu bisa. Terus ini masih pengumuman, tapi untuk daerah kan beda. Kemudian untuk sesuai fase siap. Karena saya sesungguhnya kan di Kaltim ini dari akhir 2005. Kemudian sebagai pelaku juga, sebelumnya saya juga sangat berpengalaman di integrated farming system. Sebelumnya saya juga bekerja sama dengan PT Kideko Jayagung yang itu kan ada. Nah, karena di sana saya sangat dibatasi mengarah ke profit oriented itu nggak bisa, maka saya putuskan resign. Kalau sebenarnya di nggak bisa, saya itu harus berkiprah anak-anak saya seperti apa. Jadi arah sebenarnya ke sana. Kenapa saya resign? Ya namanya CSR kan pasti dibatasi dan profit oriented. Iya, saya bisa memberdayakan orang, tapi saya nanti nggak berdaya kalau gini terus. Makanya saya udah ujikan di peternak, saya bawakan tanpa adaptasi, nanti ada videonya itulah lahap sekali gitu. Tapi belum pernah diuji Pak ya? Enggak, tapi secara belum pernah diuji. Kalau sudah diuji kan nggak bisa kenal sama ibu ini. Tapi secara seorang praktisi saya sudah 9 tahun di Kideko sana mengelola di integrated farming dan kelompok sadar wisata, bahwa bagaimana untuk menekan aroma agar para pengunjung, karena konteks saya dulu di edukasi farming,
maka tidak pernah saya ujikan, tapi untuk pembuktian itu sudah untuk pembuktian. Jadi kalau misalkan ada yang kurang kan bisa apa yang kurang. Betul. Kalau proteinnya kurang nih. Iya, apa? kalau Dan proteinnya apa? dengan saya sebutkan tadi kayaknya mengkhawatirkan kalau saya bilang ini boleh dikasihkan sama sapi yang bunting, sekalinya akan terganggu, atau sapi darah sekalinya di sistem reproduksinya akan terganggu. Nah, kebanyakan teman-teman petani yang saya lihat luar biasa di Tenggarong sini punya sampai 150, tapi hal-hal yang seperti ini tidak. Akhirnya saya sampaikan, saya ketika ini menjalin satu hubungan kerjasama menggunakan senter kami, maka pendampingan terhadap pemberian pakan yang tepat harus mengikuti SOP kami. Setidaknya 2,5% itu dari sini, yang selebihnya itu khusus untuk pengumukan. Kemudian termasuk terkait dengan gejala sakit ringan, itu pasti saya juga membantu. Nah, selama ini sejak saya di farming system sana, untuk sakit-sakit yang ringan itu saya tangani sendiri. Drug advice, yang obat-obat yang harus injeksi saya tangani sendiri. Tapi ini untuk pengumukan ternak besar dan sedang bisa, artinya kambing, domba dan sapi bisa. Dan yang sebenarnya karena saya belum berbicara berapa pembiayanya, kan takut. Saya sudah mencoba untuk ya ini. Kemudian Bahan-bahannya semuanya dari lokal sini, Pak. dari lokal ini. Ya, apalagi ke depannya untuk sementara harga ini kan masih sekitar 4.000 saya bisa keluarkan untuk mencapai margin. Terserah 4.000 1 kilo. 1 kilo. Tapi kalau datangkan dengan komposisi yang sama, kan ada juga yang murah dilihat dulu komposisinya, saya siap bersaing. Kalau memang mau diuji random sampling, monggo saya siapkan. Tapi yang kurban sampai 10 ekor sini, 10 ekor sini, ayo diuji kan. Ya. Karena sebagai praktisi kan selalu siap nantang kan. Iya, poin-poin kami seperti itu ya. Terus untuk sementara ini belum ditanya sudah ngomong semua ya. Kenapa berproduk di sini? Sudah saya hitung dengan lokasi yang sesempit ini, untuk 1 bulan 50 ton itu aman. Tapi gudangnya tidak di sini, kami taruh di toko di luar sana, Jalan Besut. Kebetulan kakak juga membuka toko, jadi ada gudangnya kami ke sana. Nah, ketika saya masuk, yang ditanyakan, Pak, saya butuh 10 ton, tapi itu peternak loh, ya peternak mandiri, butuh 10 ton dan itu nggak sampai 1 bulan. Tapi tolong Bapak sertakan sertifikat lab. Gelagapan saya, oh iya, kemana saya ini? Saya tahu nggak mungkin saya kirim ke Jawa ini gitu kan. Saya banyak teman-teman yang di UPTD Keswan di Pasir sana, namun kan ini kemana? Sukopindo, begitu saya nanya di Sukopindo nggak bisa kan ini. Nah, kemudian cari tahu, dapatlah nomor. Alhamdulillah, senang sekali ibu-ibu sama bapak bisa hadir ke sini. Dan bukannya saya itu yang paling ya, ketika ada kekurangan-kekurangan mohon bimbingannya. Karena sebelumnya terus terang saya tidak bermain di lab. Kemudian apa saja yang memungkinkan saya lakukan, nanti sampai pada pengolahan limbah padat cair saya menguasai di situ. Tapi dalam tanda kutip hanya yang pernah saya lakukan di sana, limbah padat dan cair aja. Kemudian pembuktiannya untuk tanaman hortikultura dan tanaman pangan saya menguasai. Saya juga tidak sekedar tahu, saya menguasai. Nah, itu poin ketika saya kemarin gerilya di petani-petani, ayo duduk, ini sampai mau tanam apa kan, seperti itu. Ya, saya siap untuk mendampingi gitu. Makanya kakak ini ipar juga kebetulan di dinas pertanian sebagai PP, ayo Mbak, sudah kita garap di sini sehingga daerah kita itu dalam waktu sekejap ya, atau tahun ini sudah kelihatan gaungnya. Apalagi kita disoroti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya betul pendatang, dikiranya saya dibuang kuntilanak, Gondorwo, saya sakit hati gitu loh. Kita buktikan kan Bu. Oke, apalagi yang ditanyakan saya siap menjawab sampai saya itu angkat tangan. Produksinya berapa? Jadi mulainya sehari ya? Sehari 2 ton. Sehari 2 ton. Sehari 2 ton. Kemudian karena
kita sama-sama muslim, maka di hari Jumat saya stop, makanya hanya 25 hari. Jadi cukup dengan 50 ton. Untuk tahap awal Bu ya. Untuk tahap awal. Tapi sambil lalu kami menginginkan nanti sudah diskusi sama keluarga, kenapa step by step. Kalau dari awal kita langsung membangun, kapan kita start, kemudian kita kejar sekarang. Yang kita song-song adalah peluang keekonomiannya. Ini penggemukan itu kan kita upayakan pada pasar momen. Pasar momennya di Lebaran Haji. Nah, ketika Lebaran Haji ini seperti apa? Seperti itu tinggi. Nah, kemudian saya survei di Pramasta. Oke, kaya di Pramasta, tapi saya sudah kita lebih dari itu, kita berani masuk. Tolong saya minta sama Mas bikinkan surat penawaran, nanti saya presentasikan bahwa di sana masih jauh dari sempurna, baik itu dari Universitas Pajajaran, UID dan sebagainya. Saya sudah terbiasa menghadapi para pakar kan, jadi kita bisa berani. Kalau bahannya nggak susah Pak ya? Enggak. Ada aja gitu. Ya kontinu ini, makanya saya pilih bahan yang saya sebutkan tadi. Saya tidak akan mengalami kesulitan. Iya betul Pak. Iya. Kalau ini berapa harganya bahan-bahan Pak? Nyampe sini 1.800. Ini dari mana? Ini dari pasar yang produksi apa namanya pabrik sawit yang ada kan di sana. Kemudian bermitra karena di sana ini ditangani oleh koperasi, ada yang bumdes, nggak mungkin lah saya langsung mentang-mentang kenal gitu. Tidak, kita bagi-bagi gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar pure, limbah itu zero cost, sebenarnya ya nggak harus jual segitu. Tapi sejalan dengan perkembangan waktu, karena di sisi lain saya juga sangat berpengalaman di pemberdayaan, nggak mungkin lah untuk menggunakan teori Karl Marx ya. Jadi nilai lebih itu saya tentang sebenarnya. Jadi pemerasan terhadap kaum buruh juga saya tentang gitu. Jadi menentang itu. Jadi insya Allah yang mudah-mudahan Allah selalu melindungi, bahwa saya selalu ingat bahwa tidak dibenarkan kalau seperti itu. Kalau yang dari kukar apa aja tuh bahan? Dari kukar ini yang sudah ditanam jagung, kemudian singkong menghasilkan itu, kemudian yang mungkin lagi kayak kedelai sama kacang hijau itu sangat mungkin untuk dikembangkan ke sini. Dedaknya dari mana? Dedaknya di sini juga. Iya, dari sini. Yang dari luar cuma sawit. Untuk sawit itu kan. Iya. Iya. Padahal sini ada sawit kan di kukar. Tapi pabriknya Iya. masih di sana. Kalau di kukar ini ada, kemudian menghasilkan ini, berarti biaya bisa kita tekan. Ya. Dedak itu aja. Saya ini ngambil sendiri, ada yang Apa itu Pak? gerandong itu kan 3.000 di situ. Jadi saya angkat sendiri ini untuk menekan itu. Ngangkat sendiri 3.000. 3.000 itu ngambilkan gerandong ketemu di jalan. Tapi akhirnya saya minta nomor HP, kemudian rumahnya di mana, lebih baik kami ambil. Karena saya hitung kalau dedak itu maksimal harga 3.000. Di harga eceran di sini 6.000. Ngeri. Iya. Ya, ya di Jawa nya 1.000. Iya. Jawa banyak. Di Jawa banyak. Apalagi kalau ada tepung apa namanya, Enggak. kopi kulit kopi itu beda tipis sama bungkil kan. Itu di Jawa ya murah meriah. Kemudian kulit kakao ya karena saya dasarnya tidak belajar di sini ya, memang sejak tahun 87 saya sebagai pemain di Jawa ya, saya praktisi, hanya seorang praktisi. Kalau di Jawa mah apa aja. Apa aja ada. Kalau molasses itu dari mana? Ya, molasses. Molasses sama dari Jawa. Terus Bapak ini modif ya? Ya. Ini saya modif untuk menekan sehingga kalau harga jual E4 itu di sini 27.000, maka bioaktivator kami namanya Affluent itu hanya harga jualnya 20.000. 7.000. Tapi ini nanti kan perlu diuji juga ya. Iya. Ini berarti masih Asal manual. jangan Pak? mahal-mahal pun Ya, nanti pun. Kalau masih manual gini. ya karena di sini cuman sudah pesan semua untuk mesinnya ini, untuk Mesinnya mixernya kemudian ada, kemudian ini kan diambil yang halus saja. Ya. Nah ini sayang kalau nggak bilang ini ada mesinnya juga, karena tadi sebenarnya planningnya itu mau ngambil mesinnya ini untuk menghancurkan biar ini bisa dimaksimalkan. Kalau kayak gini 20%
lulus kami, kan rugi, akhirnya bukan 1.800 lagi kan Bu ya. Iya. Ini akan saya bilang. Yang beda dengan yang normal. Kalau- Masih secara manual Pak ya. Iya, Baru. karena baru awal. Mm-mm. Jadi awal mulai. Iya, step by step. Iya. Nanti kan kunjungi. Abal-abal apa enggak kan gitu. Kita enggak suka abal-abal. Apalagi nanti udah ada ini kan bagi